dia memang strateginya kan bagus. Jadi dia punya ideolog, dia punya strategi politik, mendekati negara-negara yang punya kuasa. Lobbyisnya juga kuat. Lobbynya kuat. Itu kekuatannya. Dan dia punya funding kan. Banyak funding. Jadi ada 3 kekuatannya. Dia punya pemikir, dia punya ideolog, dia punya funding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan kita ketemu our esteemed colleague sahabat Wonder Home, Mas Ahmad Sahidi. Ya, alhamdulillah bisa. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Ya meski kemarin agak kurang fit. Ya kita schedule kemarin untuk take, tapi beberapa ini karena masih kondisi proses recovery dari kepayahan mudik gitu. Ya, mungkin begitulah kira-kira. Oke, Mas Sahidi, kita mau bincangkan soal soal Israel, Zionisme, dan di mana sekarang Palestina juga habis-habisan dihabisi oleh Israel lah. Ada yang menyebutnya agresi, genocide dan segala macamnya gitu. Tapi kita coba agak merunut ke belakang terlebih dahulu. Ini sebenarnya akar dari konflik yang terjadi. Mungkin sebagian orang tidak suka kata konflik. Lebih dari sekedar konflik, adalah agresi, penjajahan Israel pada Palestina, tanah dan orang-orang Palestina ini. Akarnya dari mana sih, Mas? Iya, baik. Dan nggak ada yang berani melawan Israel sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Ya kemarin Iran berani nyerang, saya kira kan. Tapi kan hanya Iran itu. Nah, hanya Iran. Ada yang bilang itu pun juga pura-pura nyerang. Pura-pura. Gitu. Oke, baik. Terima kasih bisa silaturahim, diskusi kembali, dan ini isu yang hangat. Di beberapa podcast kan saya sudah sering mengatakan bahwa konflik Israel Palestina itu kan konflik permanen konflik gitu. Permanen konflik. Ada 3 yang sepanjang yang saya pelajari ya permanen konflik Syiah Sunni, konflik suku Kurdi, dan satunya ini adalah konflik Israel Palestina. Kalau suku Kurdi siapa dengan siapa? Ya itu kan konflik karena beberapa dia kan terbagi di beberapa negara ya, ada di Irak, Iran, Turki, dan Suriah, dan beberapa ingin merdeka, jadi selalu ada konflik di sana. Konflik. Nah, konflik Israel Palestina kan konflik yang menyejarah saya kira. Jadi kita bisa membacanya kan pasca berdirinya negara Israel 1948 dan sebelumnya gitu. Nah, ya kalau kita tarik ke sejarah kenapa ada konflik ya. Kalau sejarahnya kan orang Yahudi kan pernah ada di sana sebenarnya kan di sehingga mereka kan kembali, cuma kan dia berdiaspora ke Eropa, banyak negara. Nah, dalam proses berdiasporanya kan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Dia orang Yahudi menjadi bangsa yang tidak punya negara, bangsa yang tidak punya negara, dan bangsa yang tidak diperlakukan dengan baik. Saya kira kan banyak antisemitisme di Eropa kan, mungkin masih ngerti ya. Kemudian bagaimana Hitler itu genosida, peristiwa Auschwitz itu di mana orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi kemudian dihabisi di sana. Jadi pengalaman berdiaspora dan perlakuan negara pemerintah di mana dia berada yang kurang welcome itu atau itu kan yang sehingga ideolognya namanya Tudor Heiser itu kan menggagas bagaimana orang-orang Yahudi punya negara sendiri. Jadi dimulai dari 1895 atau 96 itu kan sudah mulai Theodor Herzl itu sudah menggagas itu. Siapa tokoh yang disebut sebagai Theodor Herzl? Iya, dia kan tokoh Yahudi ya, yang tokoh Yahudi yang
ya ideolognya lah yang mencoba menggagas, karena mungkin pengalaman sejarah yang di mana orang Yahudi itu apa ya banyak antisemitisme, kemudian di mana-mana diusir. Iya, katakan ketika mereka masih hidup di wilayah Palestina sekarang pun itu di masa kekuasaan Romawi, mereka juga dipersekusi pada masa kekaisaran Persia juga. Ada apa itu namanya tragedi Babilonia atau apa itu yang kemudian mereka juga terusir gitu ya. Eksodus itu ke Eropa. Ke Eropa pun juga tidak welcome oleh Jerman, oleh macam-macam gitu. Di Rusia juga sama. Di Rusia juga sama. Jadi sehingga bagi Theodor Herzl ini kan mereka bangsa yang tidak punya negara dan tidak disambut dengan baik. Akhirnya dia punya gagasan bagaimana orang Yahudi itu ya punya negara sendiri. Jadi kemudian Kongres Yahudi yang pertama tahun 1905 atau 6 itu kan sudah diputuskan orang Yahudi harus punya negara sendiri. Jadi dia harus menjadi bangsa yang punya negara sendiri. Cuma kan pertanyaannya waktu itu di mana? Ya kan? Mendirikan negara di mana kira-kira? Nah, opsinya kan wacana yang berkembang yang itu kan ada dua, ya, di Afrika ya, tadi, kemudian di tanah Palestina itu. Nah, kalau di Afrika tentu kalau dia mendirikan negara di sana kan aman, saya kira kan, tidak ada orang yang harus dipindahkan itu. Ya, banyak tanah kosong. Ya, banyak tanah kosong. Cuma pertanyaannya mau nggak orang-orang Yahudi yang berdiaspora, ya kan, itu mau datang ke sana itu kan tidak ada jaminan juga, saya kira. Tapi apa yang membuat orang-orang Yahudi di Eropa pada saat itu ya, yang oleh misalnya Theodor Herzl ini kan mencetuskan satu ide yang disebut sebagai Zionisme gitu ya, Zionisme itu, Sohyunion itu, yang membuat mereka punya daya tawar sehingga bisa memilih, saya pengen punya negara di wilayah mana gitu. Apa yang menjadi daya tawar mereka itu? Iya, kan saya bilang tadi kalau di Afrika kan ya nggak ada faktor historis yang bisa membuat dia tertarik untuk datang kan. Ya kita tahu lah saat ini saja Afrika kan masih sangat jauh tertinggal, bisa dibayangkan tahun tahun itu kan, apakah mau 19, yang mereka sudah merasakan hidup di dengan modernitas, dengan mau kembali ke hanya karena ingin mendirikan negara Yahudi kan, dan tidak ada faktor historis kan berat, saya kira gitu, ya kan. Nah, yang pilihan yang kedua dan itu yang diambil adalah di tanah Palestina kan. Ya ada faktor historis, Bukit Sion itu yang mereka pada abad 1-2 Masehi kan ada di sana mereka. Cuma karena tidak ada kehidupan mereka merantau, datang orang Arab Palestina. Nah, itu dengan di tanah Palestina kan ada faktor, ya ada Bukit Sion itu yang bisa menjadi salah satu dijadikan ideologisasi simbol, kan, gitu simbol ideologis mereka untuk kembali itu apa yang mereka sebut sebagai homeland. Iya, gitu, homeland itu tanah yang dijanjikan ya. Promised land. Jadi gitu, Theodor Herzl itu ya. Dan dia juga seorang, artinya punya relasi yang banyak karena dia juga seorang jurnalis kalau tidak salah ya, jurnalis. Terus kemudian bernegosiasi, katakan sudah ditentukan tanah yang dijanjikan dan yang dituju untuk mendirikan negara itu adalah tanah yang sekarang disebut sebagai wilayah Palestina pada saat itu. Terus kemudian mereka ngobrol dengan siapa? Bernegosiasi dengan siapa? Pertama setelah dia menentukan di tanah Palestina, ya dia dengan funding itu dia mencoba kerjasama dengan funding, kemudian negara-negara superpower kan dia coba dekati kan. Jadi ya misalnya Perang Dunia I atau sebelum Perang Dunia Kedua kan itu eranya Eropa kan, negara-negara Eropa yang menjajah negara lain. Afrika lah gitu. Nah, dia mencoba mendekati Eropa itu, dia mendekati Inggris, Prancis, dan juga termasuk kan
kalau kita baca sejarahnya ya, termasuk dengan Sultan Ottoman kan dia mencoba mendekati juga kan untuk jadi dia memang strateginya kan bagus. Jadi dia punya ideolog, dia punya strategi politik, mendekati negara-negara yang punya kuasa. Lobbyisnya juga kuat. Lobbynya kuat. Itu kekuatannya. Dan dia punya funding kan. Banyak funding. Jadi ada 3 kekuatannya. Dia punya pemikir, dia punya ideolog, dia punya funding, dan dia punya apa ya itu tadi, dia lobbynya itu ke negara-negara yang punya kuasa, yang menentukan cukup ampuh saya kira gitu. Sampai kemudian kalau sejarahnya ya perjanjian Sykes-Picot 1916 kan yang membagi wilayah Timur Tengah itu kan. Sykes-Picot ya, itu perjanjian antara Inggris dan Prancis yang waktu itu menguasai wilayah Afrika, sebagian Asia ya. Pas. Nah, kemudian 1917 kan deklarasi Balfour di mana Inggris mendeklarasikan merestui mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Itu kan keberhasilan lobbynya dia kan, saya kira gitu. Jadi baik, kira-kira yang membuat Inggris misalnya atau Prancis, ya Inggris lah, teryakinkan untuk mengizinkan kaum Zionis itu untuk bikin negara di sana apa ya? Ya itu yang kalau saya ininya belum tahu persis apa ininya, tapi yang saya baca adalah kemampuan dia melobi orang-orang Yahudi kan, kita tahu dia punya kekuatan melobi ya, sehingga bagaimana dia mendekati negara-negara superpower itu untuk memberikan dukungan dia, dan dia berhasil dengan deklarasi Balfour 1917 untuk mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Jadi, ya mungkin kalau dibayangkan ya kayak sekarang saja, politician itu ya akan mengiyakan, asal support funding untuk mereka juga jalan, dan yang bisa memberi funding buat politician sini adalah pengusaha-pengusaha Zionis semuanya juga gitu. Iya, dan dia kan orang-orang Yahudi yang kaya kan menjadi salah satu fundingnya dia. Iya, bankers. Usaha-usaha besar itu kan biasanya dikuasai oleh mereka. Iya, jadi itulah kelebihannya dia. Jadi dia punya kemampuan lobby, dia punya funding, dan dia punya funding, dan dia punya ideolog. Punya ideolog ya. Itu yang saya kira yang tidak dimiliki Palestina kan itu. Makanya kalau kita baca sejarahnya pasca deklarasi Balfour itu kan udah banyak orang-orang Yahudi yang beli tanah di Palestina itu dengan harga yang cukup mahal. Nah, orang Arab Palestina kan mungkin senang karena mahal sekali harganya. Tapi dia dibeli dia banyak beli. Dia banyak beli. Terus sudah banyak orang Yahudi bergelombang kembali ke sana, membeli tanah di sana dengan harga yang sangat mahal. Ya orang Arab Palestina mungkin kan tidak tahu 10-20 tahun ke depan mungkin nggak tahu adanya. Sehingga dia mau aja gitu. Nah, ternyata di balik semua itu kan ada satu plan besar, yaitu mendirikan negara Yahudi di sana gitu. Jadi itulah saya kira persoalannya, kemampuan dia membaca apa yang akan terjadi ke depan itu. Ke depan ya, dia rencanakan planningnya luar biasa. Ya, tadi itu ada faktor ideologis, ada faktor keagamaan juga saya kira di situ, karena mereka yakin bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan, gitu. Soal funding, soal power dan segala macam. Singkat cerita, kemudian tahun 1948 ya, berdiri negara Israel, dan orang-orang yang Yahudi yang eksodus tadi itu, yang dari diaspora di mana-mana berbondong-bondong ke sana, dan mulai ada okupasi lah tanah-tanah. Kadang mungkin saya kira nggak juga dibeli, dirampas begitu saja dan ditinggali oleh orang-orang yang datang dari Eropa itu ya. Nah, ketika Israel berdiri tahun 48, respon masyarakat di Palestina kah, respon negara-negara tetangga kah, itu kayak gimana, Mas? Ya, itu kan dulu kan responnya kan anti ya, misalnya ada. Nah, dulu kan pas ini kan ada perang tapi kan tidak berhasil misalnya. Sama juga misalnya tahun
ketika 67 juga kan perang dengan beberapa negara untuk mengembalikan wilayah yang diokupasi. Tapi justru misalnya Suriah kan justru kehilangan dataran tinggi Golan kan. Jadi respon negara-negara itu memang dia tidak bisa melawan Israel itu gitu. Ya. Jadi tahun 1967 itu ada yang disebut sebagai perang Arab ya. Negara-negara seperti Mesir, Lebanon, Suriah, Jordan juga semuanya itu mengepung Israel padahal, dan Israel berhasil survive. Justru mengambil dataran tinggi Golan, tinggi Golan punya Suriah. Jadi, artinya kan meski dia dikepung itu kan dia berhasil itu, dan itu memboosting atau menguatkan confidence Israel sebagai sebuah negara. Kita adalah manusia pilihan gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang politik luar negeri internasional, apa yang menyebabkan kegagalan di perang Arab pada saat itu melawan Israel? Iya, kalau kita melihatnya kan memang Israel kan dia persiapannya kan dia cukup ya, karena dia sejak awal sudah di planning dan pastikan dia sudah tahu bahwa ketika dia ada di sana pasti responnya kan resistensinya kan pasti akan tinggi, baik dari negara Palestina sendiri maupun negara-negara Arab pasti akan tinggi. Tetapi ya dia karena pasca Perang Dunia II kan dia berhasil. Kalau sebelum Perang Dunia Kedua kan yang dia dekati kan negara-negara Uni Eropa karena European Age kan. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan era Amerika Serikat dan dia mendapatkan, kita tahu di Amerika kan ada IPAC itu lobby Yahudi kan yang mencoba menjaga politik luar negeri Amerika agar supaya melindungi Israel kan. Jadi nah Amerika pada saat, kalau saya baca di bukunya Naomi Klein itu Who Rules the World itu kan pasca Perang Dunia Pertama kan dia menguasai perekonomian global ya di 50% kan. Itu kan kuat sekali. Nah Amerika kan di balik Israel. Jadi ya salah satu di balik berhasilan dia untuk melawan negara-negara Arab yang mengepung dia ya tidak lepas dari peran Amerika Serikat. Jadi kalau di konstelasi Perang Dunia Pertama itu yang dijadikan sebagai koalisi atau sasaran lobby Israel adalah Eropa ya, Inggris, Prancis sebagai penguasa wilayah dunia itu Asia Afrika pada saat itu. Terus kemudian setelah Perang Dunia Kedua ketika zamannya Amerika sebagai superpower, dia dekati Amerika Serikat. Dengan tadi itu IPAC itu adalah kelompok lobby Yahudi di Amerika gitu, yang mungkin sekuat Zionis pada saat awal-awal gitu, atau sebagai kepanjangan tangan Zionis sekarang itu. Oleh sebab itu Amerika memberikan support tanpa syarat bahkan APBN-nya Amerika itu sekian persennya memang dipakai untuk mensupport Israel gitu. Dan mungkin juga Mas Ipa yang ngerti capres-capres kan selalu mendapat funding dari orang-orang Yahudi kan, dan mencari dukungan dari orang-orang Yahudi. Meskipun secara jumlah penduduknya tidak sebanyak kelompok agama yang lain, tapi kekuatan finansial dan lobbynya itu sangat kuat. Sangat kuat. Saya ingat waktu kayaknya 2010 itu yang peristiwa Mavi Marmara itu kan. Oh ya, kapal Turki kah? Iya, kapal Turki, bantuan kemanusiaan, kemudian ada insiden di sana. Itu kan konon Obama itu marah sekali kan. Obama kan salah satu presiden yang Amerika yang dianggap itu kan kurang friendly, meski tidak 100% saya kira ya. Iya. Itu kan kita baca Amerika Serikat kan Obama kan marah sekali terhadap Benjamin Netanyahu kan waktu itu. Tetapi kan tidak lama setelah itu ada pemilu sela di Amerika. Kan di Amerika kan ada pemilu sela ya setiap 2 tahun ya. Kan Demokrat kalah gitu. Demokrat kalah. Jadi untuk beberapa analis mengatakan itu tidak lepas dari
sikap Obama yang Betul. kurang friendly itu. Artinya bahwa pengaruh Yahudi itu di Amerika Serikat kan sangat kuat sekali. Sangat kuat. Dan Mas Ipa pernah tinggal di sana lama kan, Betul. pasti ngerti lah ya.